adik-adik, apa kabar? Sehat selalu ya, bahagia selalu, damai sejahtera, semangat luar biasa. Kali ini Bunda Di akan membahas mengenai perlunya sikap yang seimbang. Apa itu maksudnya? Ya, meskipun perhatian kepada penampilan diri itu penting, hati-hati agar kita tidak menjadikan perkara terpenting di dalam kehidupan kita. Pernahkah kita memperhatikan betapa sedikit sekali ya dalam tokoh-tokoh di firman Tuhan itu berbicara mengenai rupa seseorang? Ya karena Allah tidak menganggap penting tentang rupa seseorang, baik itu mau cantik, mau ganteng, tapi di hadapan Tuhan itu nggak penting ternyata. Karena apa? Malah Tuhan tuh pernah menolak pemuda yang dirasa cukup ganteng ya, cukup dia punya jabatan sebagai raja, ganteng, perawakannya mengagumkan. Malah Tuhan berkata pada seorang Nabi Samuel, jangan memandang parasnya, perawakan yang tinggi atau yang biasa dilihat oleh manusia. Iya sih, karena setiap manusia itu melihat seseorang itu pasti dari fisik. Cantik yo, ganteng ya, mungkin seperti itu. Ternyata tapi yang lebih penting Tuhan tidak pernah melihat itu. Apa yang dilihat Tuhan? Ayo, kalau tidak melihat wajah kita, atau itu orang itu pendek, orang itu tinggi, orang itu cantik, orang itu nggak cantik, orang itu ganteng nggak ganteng. Ternyata Tuhan nggak memperhitungkan itu. Tuhan memperhitungkan hati dari manusia. Ya, pribadi yang benar-benar menyenangkan Allah itu adalah dari hatinya yang baik, perilaku yang baik, yang melakukan sesuai perintah Tuhan. Itu yang justru diperhitungkan sama Tuhan. Tetapi kalau kebanyakan manusia itu selalu memperhitungkan tentang fisik, tentang muka. Males aku berteman sama dia. Kenapa? Dia nggak cantik, dia nggak bodinya nggak bagus, jelek, dia terlalu kurus atau dia terlalu gendut. Ya, itu pandangan manusia. Tetapi justru Tuhan kita nggak pernah memandang seperti itu. Nah, segi lain yang harus dipertimbangkan bukan penampilan dari diri kita yang mungkin sedang-sedang aja ya. Seperti saya ini mungkin penampilannya selalu sedang-sedang aja. Mungkin orang memandang saya, ih jelek, nggak suka, mungkin seperti itu. Atau yang memandang saya, wah keren, bagus. Itu memang pandangan setiap manusia. Ada yang berkata tentang saya jelek, ada yang berkata saya bagus. Iya, itu yang harus memang kita harus memaklumi dengan hal itu, karena semua orang tidak pasti nggak akan punya pendapat bagus semua atau jelek semua. Pasti semua manusia punya pandangan tentang kebaikan dan kejelekan, karena itu sudah ajaran dari turun temurun tentang bagaimana kita melihat manusia itu, melihat itu pasti seperti itu. Tetapi kita tidak usah memusingkan dengan orang yang nggak suka sama kita. Misalkan saya, mungkin banyak sekali orang yang nggak suka dengan saya, mungkin dengan cara ngomong saya, cara penampilan saya, ataupun ada yang iri dengan hidup kita. Tapi itu nggak usah terlalu dipusingkan. Kalau kita sudah mengenal dekat dengan Tuhan, kita nggak perlu untuk memusingkan apa yang dikatakan orang lain tentang diri kita. Yang penting kita tetap hidup bersih, hidup baik, berlaku baik ke semua orang. Mau orang itu membenci kita, berbicara kejelekan kita di belakang kita, itu nggak usah kita terlalu memusingkan hal-hal yang seperti itu, karena menurut Allah nggak penting. Yang penting itu kamu melakukan firmanku, katanya seperti itu. Jadi kita wajar di dunia ini, kadang tiba-tiba di depan kita tuh baik sekali, tetapi tiba-tiba di belakang kita ngomongin tentang kejelekan kita. Itu sudah biasa. Jadi kita nggak usah terlalu baper, karena manusia tuh
akan seperti itu. Apalagi yang ingin merusak tentang hidup kita, pasti akan bergencar gimana caranya aku merusak orang itu, pasti seperti itu. Pasangannya tak ambil. Mungkin banyak orang seperti itu ya. Wah, lebih cantik saya, pantesan pasangannya itu suka sama saya, seperti itu dunia banget, dunia, itulah dunia. Kita harus memahami itu. Jadi kita harus selalu berpikiran seimbang. Yang terutama itu adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau manusia pasti akan berlomba-lomba gimana caranya, aku harus mengalahkan dia, aku harus lebih kaya dari dia, aku harus lebih cantik dari dia. Itu duniawi. Tapi setelah kita mengenal lebih dalam tentang Tuhan, kita nggak memusingkan tentang hal-hal itu. Yang terutama kita bagaimana caranya untuk bisa diterima sama Tuhan. Belum tentu loh kita ini, saya sendiri tuh loh belajar itu, belum tentu kita itu sok-sok jadi orang yang paling taat sama Tuhan. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang gini, aku nggak kenal kamu siapa. Waduh, itu yang membuat nanti kita jadi hidup nggak berguna ketika seperti itu. Jadi seolah-olah kita ini baik, terus melakukan baik, tetapi tiba-tiba Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu. Nah, itu yang kita harus takutkan itu dalam hidup kita. Jadi kita jangan memusingkan apa yang dikatakan manusia tentang kejelekan kita, tentang keburukan kita. Yang terpenting tuh kita harus memusingkan kalau Tuhan nggak mengenal kita, itu yang bahaya. Jadi kita harus perlu hidup seimbang. Jadi nggak usah terlalu memikirkan tentang fisik, tentang apa yang harus orang lain lihat. Tetapi yang penting dalam hidup kita ini bagaimana bisa menyenangkan Tuhan, melakukan firman Tuhan, itu yang harus kita seimbangkan. Jadi penampilan diri itu penting ya teman-teman. Penampilan diri itu penting, asalkan tidak berlebihan yang membuat kita akhirnya pusing gimana cara menyenangkan orang, bukan menyenangkan Tuhan. Jadi ketika kita mendapat tekanan dengan fisik kita, dengan diri kita yang mungkin aku kok kurangnya gini ya, kita seharusnya tetap berpikir sehat, berpikir realistis, terus gali yang terbaik dari diri kita. Jangan hanya fisik yang harus kita tonjolkan di dalam kehidupan kita. Ya, tetap baik, semuanya itu tetap baik. Harus penampilan itu tetap harus dijaga, tetapi tidak mutlak untuk harus menyenangkan manusia. Itu intinya. Jadi kita nanti pembahasan berikutnya akan membahas apakah pakaian yang saya pakai ini mengungkapkan saya yang sesungguhnya. Salam Bunda Di.